Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, kembali bersama saya Moritz, kembali bersama Amarket. Kami hadir lagi membawakan analisa buat rekan trader semuanya. Dan untuk kali ini adalah analisa mingguan, karena kita akan memasuki minggu yang baru. Minggu yang penuh dengan pengorbanan, minggu yang penuh dengan tantangan, dan minggu yang penuh dengan pertempuran yang sangat luar biasa, terutama untuk para pencari cuan di dunia trading. Oleh karena itu rekan trader, seperti biasa kami datang menghampiri rekan trader memberikan analisa. Kami ingin supaya rekan trader setidaknya ada sedikit punya gambaran tentang apa yang terjadi pada pasar di minggu yang akan datang. Oleh karena itu kita akan memberikan semua informasi yang jelas buat rekan trader supaya rekan trader punya kesiapan sebelum nanti memasuki hari yang baru, trading yang baru di minggu yang baru. Tapi sebelumnya rekan trader seperti biasa, di minggu yang sangat luar biasa ini, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, rekan trader kita mulai. Di minggu yang lalu kita mulai dari indeks dolar Amerika secara garis besar rekan trader. Kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika sangat luar biasa walaupun sempat jatuh sampai menembus level 98.847, tapi dia bisa kembali rebound naik di posisi yang lebih tinggi, masuk di posisi 100 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 100.147. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya, dan secara garis besar rekan trader apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa kita lepas dari bagaimana semakin membaiknya deeskalasi antara Cina dan Amerika yang membuat dolar Amerika bisa kembali bernapas lega lagi menembus level 100. Di samping itu juga yang harap diperhatikan juga adalah data-data yang terjadi pada minggu yang lalu, mulai data dari JLTS sampai data non-farm payroll, di mana memberikan suatu masukan untuk bagaimana dolar Amerika bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya kita lihat di Euro USD. Untuk Euro USD, rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Euro USD walaupun sempat ya dia naik di hari pertama hari Senin lalu sampai menembus level 1.14238, tapi setelah itu dia jatuh rekan trader, melemah hingga menembus level 1.2476 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.13000. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat juga apa yang terjadi pada Euro USD ini tidak bisa dilepas juga dari bagaimana pertumbuhan dari Amerika yang sangat luar biasa. Eskalasi telah menurun sehingga setidaknya memberikan tekanan, ya, tekanan jual yang sangat luar biasa. Tekanan jual yang sangat luar biasa walaupun apa yang terjadi ini akibat perang tarif telah berangsur-angsur reda dan mungkin pertemuannya akan dilakukan antara Cina dan Amerika. Inilah yang membuat bagaimana mata uang ini dia sedikit mengalami sedikit tekan rekan trader. Dan untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat selanjutnya bagaimana untuk pound sterling. Pound sterling seperti biasa di hari Senin dia bisa terbang tinggi rekan trader. Sesuai dengan apa yang kami prediksikan, bisa menembus level 1.34206, tapi setelah itu dia jatuh hingga menembus level 1.32548. Data-data secara fundamental ini terjadi pada pound sterling karena secara garis besar pound sterling ini kembali mengalami tekanan penolakan di level 1.3450 terhadap dolar Amerika. Selain itu juga secara garis besar apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya membuat kesepakatan yang sangat luar biasa dengan India, Jepang, dan Korea Selatan. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan membantu bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Dan ini sudah barang tentu akan memberikan
tekanan yang sangat luar biasa terhadap pound sterling. Dan untuk gold jangan ditanya lagi rekan trader. Dia telah jatuh dari ketinggian yang sangat luar biasa di posisi 3.500 dan minggu lalu memulai dengan sedikit penguatan hingga menembus level 3.353 walaupun akhirnya dia jatuh hingga menembus level 3.200 ya, sempat 3.198 walaupun akhirnya ditutup di posisi 3.233. Nah, ini harap kita perhatikan bahwa apa yang terjadi pada emas ini, pada gold, sudah barang tentu tidak bisa dilepas dari ketegangan yang terjadi dan deeskalasi ketegangan. Ya, ini kembali lagi deeskalasi ketegangan antara Cina dan Amerika membuat bagaimana dolar kembali ke zona 100 sehingga membuat hampir sebagian mata uang yang mempunyai korelasi dengan dolar dia mengalami sedikit penurunan yang tajam. Dan ini memang sudah, yang memang mau gimana lagi rekan trader, pasar akan mencari sesuatu yang aman dengan semakin membaiknya hubungan Cina dengan Amerika. Walaupun ketegangannya sudah mereda, tapi akan selalu ada ketegangan ke depan, kita tidak tahu. Tapi ini membuat kepercayaan pasar terhadap dolar Amerika semakin menguat lagi, sehingga membuat dolar Amerika naik dan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap emas ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan di pasangan mata uang USD Yen Jepang secara garis besar walaupun jatuh sempat ya di posisi 141.849, tapi akhirnya dia bisa kembali terbang lagi tinggi menembus level 145 dan ditutup di seputaran 144. Ini tidak bisa dilepas juga rekan trader dari bagaimananya kekuatan yang terjadi pada dolar Amerika. Dolar Amerika pada minggu yang lalu memang benar-benar menguat. Pasar bereaksi dengan cepat dengan semakin membaiknya hubungan antara Cina dengan Amerika. Amerika juga sepertinya akan sedikit menurunkan tarif terhadap Cina. Inilah yang menjadi alasan kenapa pasangan mata uang ini bisa mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Walaupun secara garis besar di hasil pertemuan antara Jepang dengan Amerika tentang masalah tarif, kita bisa lihat bahwa dari Kementerian Keuangan Jepang terus berupaya supaya tarif yang dikenakan di Jepang mengalami pelemahan ya, karena mereka meminta untuk Amerika untuk mempertimbangkan tarif lagi. Tapi secara garis besar apa yang terjadi pada pergerakan USD Yen Jepang ini dengan membaiknya kekuatan dolar sehingga membuat pasangan mata uang ini bisa kembali lagi ke level 145.237 yang merupakan 145.847 yang merupakan level tertinggi mingguan di minggu yang lalu. Nah, ini adalah secara teknikal kita lihat rekan trader, dan bagaimanakah secara fundamental rekan trader? Secara fundamental bisa direpresentasikan lewat kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu. Rekan trader bisa lihat bagaimana kepercayaan konsumen CB walaupun mengalami pelemahan dan lowongan pekerjaan dia turun sebesar 7,192 juta. Dan memang sedikit memberikan tekanan terhadap dolar Amerika di hari Senin, tapi di hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu, bagaimana dolar Amerika kembali bereaksi lagi, bisa naik lagi. Rekan trader bisa lihat ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa tenaga kerja non pertanian ADP memang mengalami pelemahan sebesar 62.000 rekan trader dari 114 yang diprediksikan. Dan secara garis besar pun juga kita lihat untuk lem pengangguran awal pun juga agak sedikit mengalami kenaikan ya. Secara garis besar ya rekan trader, ini bisa dilihat dengan data-datanya, dan yang sangat luar biasa adalah bagaimana data ketenaga kerjaan, data non-farm payroll dari 138 dia berubah menjadi 177, dan ini juga memberikan kekuatan yang sangat luar biasa ke depan untuk indeks dolar Amerika, dan ini akan menjadi pertimbangan yang akan dilakukan oleh The Fed pada pertemuan hari Kamis dini hari nanti. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk prediksi minggu depan rekan trader dari tanggal 5 sampai tanggal 9? Nah, untuk pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana dari sisi fundamental dulu rekan trader.
Secara fundamental kita bisa lihat bahwa nanti pada hari Senin kalender ekonomi akan dimulai dengan indeks manajer pembelian jasa dan non manufaktur. Ini harap diperhatikan. Ini harap diperhatikan sekali lagi buat rekan trader semuanya. Dan yang sangat luar biasa nanti Kamis dini hari seperti biasa. Jerome Powell akan menyatakan sikap lewat pernyataan FOMC hari Kamis dini hari pukul 1.00 dan konferensi pers pukul 1.30. Ini harap sekali lagi diperhatikan dan seperti biasa di hari Kamis itu akan ada juga tingkat inflasi, pengumuman klaim pengangguran awal harap diperhatikan dan keputusan inflasi dari Inggris. Jadi secara garis besar untuk minggu depan ini pasar masih tetap akan bergerak dengan sangat luar biasa dan puncaknya itu akan ada di Kamis dini hari di saat FOMC mengeluarkan pernyataan apakah suku bunga masih tetap atau suku bunga akan dipangkas. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Oleh karena itu saya memprediksikan pada Kamis dini hari ini pasar akan bergejolak dengan sangat luar biasa. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya bagaimana secara teknikal? Secara teknikal rekan trader saya mau coba sedikit memprediksikan secara teknikal. Secara teknikal dalam analisa saya untuk indeks dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk naik rekan trader. Estimasi saya itu dia akan naik sampai level 101.932 untuk indeks dolar Amerika, walaupun harap diperhatikan juga bahwa kemungkinan untuk mengalami pelemahan juga masih tetap ada dan dia bisa melemah hingga level terendah itu menurut saya itu berada di seputaran 99.010 ya. Jadi secara garis besar pelemahan itu masih tetap ada dan dia ini akan mencoba untuk naik. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di posisi sini rekan trader ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dia bisa naik sampai di level 101.932 ya. Oke. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk euro? Untuk euro sampai tanggal 9 saya memprediksikan euro ini sepertinya dia akan mencoba untuk kembali lagi melemah dengan kekuatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Ya memang analisa saya dia bisa turun sampai level terendahnya itu di 1.11858, tapi hati-hati bahwa dia ini bisa turun sampai level yang lebih rendah lagi di posisi 1.10456. Ini harap diperhatikan dengan asumsi bahwa penguatan yang sangat tertinggi itu akan terjadi di level tertingginya di seputaran 1.14109. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader harap diperhatikan oleh pound sterling bahwa analisa kami sampai tanggal 9 nanti pound sterling masih tetap melanjutkan pelemahan. Prediksi kami dia ini bisa melemah sampai level paling terendah menurut kami itu di seputaran sini ya rekan trader ya. 1.1315514 ya, dengan asumsi ketinggian tertinggi itu di 1.34206. Ini harap diperhatikan. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia ini bisa turun sampai level paling lebih rendah lagi rekan trader. Lebih rendah lagi itu berada di level seputaran sini rekan trader. 1.30705. Jadi sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, tapi tendensi pelemahan masih sangat besar untuk pound sterling. Sedangkan untuk gold ini sangat luar biasa. Analisa yang kami lakukan sampai tanggal 9 nanti gold masih terus melanjutkan pelemahan. Dan kami memprediksikan bahwa dia ini bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 3106. Walaupun peluang naik pun juga masih ada dan dia bisa naik sampai di 3344. Tapi secara garis besar harap diperhatikan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah itu di 3106 ya. Ini sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan sekali lagi, harap diperhatikan sampai 3106. Dan selanjutnya untuk Euro USD, secara garis besar Euro USD menurut analisa kami masih punya peluang untuk naik di posisi yang lebih tinggi
prediksi kami dia akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimum di posisi 148.388, tapi sekali lagi harap diperhatikan bahwa peluang untuk turun pun juga sangat besar. Analisa kami dia akan mencoba turun sampai di level 142.600. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, secara garis besar kami telah menyampaikan semuanya buat rekan trader. Ini adalah analisa mingguan kami yang akan berlaku dari tanggal 5 sampai tanggal 9 nanti. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu, selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa ini. Tetap melakukan analisa sebelum melakukan transaksi, karena analisa itu sangat penting untuk kita supaya kita bisa sukses di trading kita dalam minggu ini. Sampai ketemu kita rekan trader di analisa mingguan untuk minggu depan. Salam profit Indonesia.